Hi guys, welcome back to my YouTube channel CCTV. Do that one dance, baby. That one dance. Jadi guys, aku udah lama banget nggak bikin video di YouTube. Ini adalah konten sharing ya. Ini aku mau cerita, mau sharing sedikit pengalaman aku kemarin pas aku didiagnosis terkena FAM. Nah, jadi itu tuh tumor jinak pada payudara, guys. Nah, jadi aku pertama kali ketahuan aku punya FAM di payudara aku sebelah kanan itu waktu tanggal 25 Agustus. Jadi tanggal 23 Agustus 2021 kemarin, itu aku hari pertama menstruasi kan. Terus aku hari ketiga halangan, itu tuh aku kayak iseng aja. Biasanya tuh aku emang sering sadari gitu kan, sering periksa, emang setiap bulan pasti aku periksa, tapi seminggu setelah halangan. Nah, yang kemarin ini nggak tahu kenapa kayak pengen iseng aja gitu, pengen periksa padahal masih halangan di hari ketiga gitu kan. Akhirnya aku periksa, terus kok nemu nih ada benjol gitu kan. Terus aku bandingin sama yang di sebelah kiri, dan di sebelah kiri itu bersih gitu, kayak emang nggak ada apa-apanya, dan di sebelah kanan ini emang beda banget gitu kan. Terus aku kayak langsung shock gitu kan, kayak oh my god, kayak takut gitu karena keluarga aku itu juga ada keturunan cancer. Aku langsung searching gitu di Google, kayak ini apa ya, aku searching, ternyata di Google itu katanya bisa jadi karena hormon, karena kan lagi PMS kan. Terus aku kayak rada tenang gitu sih, kayak oh oke, mungkin emang ini faktor aku lagi halangan gitu kan. Yaudah deh, nanti habis halangan kita cek lagi masih ada atau enggak. Akhirnya udah tenang tuh, tapi namanya otak ya kan, kayak masih kepikiran aja terus. Akhirnya aku bilang deh ke bunda aku, udah berapa hari, 3 hari setelah itu tanggal 28 ya, aku bilang, Bun, coba deh pegang gitu kan. Terus akhirnya dipegang, pas dipegang itu kata bunda, oh iya, bunda itu tante ya guys, by the way. Jadi bunda aku itu payudara sebelah kirinya udah diangkat bersih karena beliau kena kanker payudara stadium, lupa nggak tahu stadium berapa, yang penting udah diangkat semuanya. Nah jadi kata bunda, oh iya nih ada nih benjol gitu kan. Tapi kan kata bunda ini masih halangan, cobalah kita cek lagi nanti kalau udah bersih. Akhirnya aku selesai halangan, aku cek lagi tuh 3 hari setelah halangan, aku cek lagi, kok masih ada gitu kan, kok masih ada nih benjolnya, nggak pergi-pergi. Terus aku cek yang sebelah kiri juga, emang nggak ada, yang sebelah kiri itu aman gitu. Terus akhirnya aku sedih guys, aku sedih kayak aduh gimana nih kok ada, kalau misalnya di otak aku nih udah kayak kemana-mana gitu kan, kayak aduh kalau dioperasi gimana, aku nih orangnya takut banget sama yang begitu-gituan gitu kan, kayak jarum suntik, darah, aku nggak bisa disakit-sakitin gitu guys, aku kayak takut gitu kan. Terus aduh gimana nih, jadi sempet stres banget. Dan waktu itu juga aku lagi terapi tangan aku ada benjolan juga gitu kan. Duh pusing pokoknya, langsung aku ke klinik kan, ke klinik untuk minta rujukan ke dokter onkologi. Tadinya mau langsung ke dokter onkologi, tapi kata si kliniknya nggak bisa karena aku lagi ada di dokter bedah. Jadi onkologi itu kan sama juga dokter bedah tapi spesialis ke kanker gitu kan. Jadi nggak bisa, tunggu dulu selesai terapi aku. Nah terapi aku tuh baru 1 kali, baru banget mulai. Jadi aku harus selesaiin 2 minggu, 2 minggu untuk nunggu untuk konsul si benjolan ini gitu kan. Akhirnya aku tunggu 2 minggu, akhirnya selesailah terapi aku, langsung aku konsul lagi ke dokter bedah aku. Jadi waktu yang terapi di tangan itu juga si dokter bedah ini nih sama dokternya. Nah terus akhirnya uh, konsul kan ke dokter, akhirnya diperiksa sama dokternya, oh iya ada ya gitu kan. Kata dokternya coba di USG aja dulu. Akhirnya aku USG lah hari itu juga. Akhirnya aku abis USG itu seminggu juga nunggunya, dan pas aku USG kata dokter USG-nya itu normal aja, payudara aku cuma kayak kelenjar biasa, kelenjar payudara biasa gitu kan.
Dan ternyata alhamdulillahnya hasilnya tuh normal, literally nggak kelihatan apa-apa, nggak ada massa di payudara aku. Ke dokter beda lagi, ya kan? Terus bilang, dok, ini normal loh dok, gitu kan. Terus iya sih normal kata dokternya pas dilihat. Terus diperiksa lagi sama dokternya, diraba lagi kan benjolan itu. Terus pas diraba itu emang dari awal aku nemu sampai yang hari itu habis hasil USG itu tuh udah sebulan tuh guys. Jadi udah sebulan dan emang aku rasakan itu membesar. Dan rasanya emang sakit gitu, benjolannya tuh sakit. Kayak kadang tuh bisa cenut-cenut sendiri gitu, kayak kita lagi kayak gini tuh cenut-cenut, au, karena suka gitu sendiri, au, kayak gitu guys. Terus akhirnya kata dokternya pas dipegang masih ada kan, tapi di USG nggak ada, tapi kalau diraba tuh ada. Jadi kata dokternya pas aku lagi tidur gitu, oh ini kita harus angkat aja ini. So kayak, ya ampun gimana ini gitu kan. Tapi di lain sisi aku juga udah ikhlas, ini ya Allah pokoknya ini mau dioperasi deh, yang penting aku sembuh, aku sehat, dan semoga ini bukan apa-apa gitu kan. Akhirnya pas dokter bilang kayak gitu, sedih gitu kan, lemas. Terus kata dokternya, yaudah hari Sabtu kita operasi ya. Itu tuh hari Rabu, jadi cuma jarak 3 hari kan. Terus besoknya hari Kamis aku langsung swab. Jumat aku masih terapi tuh, itu aku masih terapi. Dan hari Sabtu lah itu hari H dimana aku harus operasi ya. Jadi di hari operasi itu aku udah puasa dari jam 7 pagi, operasinya jam 2 siang. Jam 1 sebenarnya, tapi kayak terundur 1 jam gitu kan. Nah, jadi aku udah puasa tuh dari jam 7 pagi. Aku emang bener-bener udah nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa aus, nggak pengen makan apa, nggak pengen minum apa. Aku udah kayak mikir, oh gimana nih nanti gitu kan. Sama dokternya pas aku masuk kamar rawat, itu aku udah disuruh istirahat ya kak, katanya. Terus gimana mau istirahat, ini gue kan kondisinya di sana tuh aku nggak sakit kan, badan aku sehat-sehat aja gitu, tapi disuruh tiduran. Emang enak guys tiduran di rumah sakit kan, nggak enak banget kan. Ya udah aku paksain, pokoknya aku harus tidur. Aku tidur di kamar, nggak bisa tidur juga sebenarnya. Terus susternya masuk, aku kira aku mau dipasang infus karena aku takut banget. Terus katanya, ayo kak kita ke ruang operasi gitu kan. Dan aku ke ruang operasi emang literally bawa badan aja, bawa badan kayak jalan turun ke bawah karena kan dia di lantai bawah kan. Terus akhirnya udah sampai ruang operasi, aku udah gemeter banget, kaki aku tuh gemeter guys. Nah pas habis itu aku disuruh nunggu, disuruh ganti baju kan, suruh ganti baju pakai baju operasi. Terus apa namanya, aku nunggu tuh sampai jadwal operasi aku mulai. Nah pas lagi nunggu tuh aku kayak deg-deg ser gitu kan. Terus datanglah ibu-ibu dokter, bukan dokter sih, kayaknya dia yang bantuin dokter bedah aku guys. Terus dia udah bosan infus, terus kak ayo kita infus, gak mau, tuh kayak takut banget bun, takut. Terus aku lihat jarumnya tuh panjang, dan itu tuh jarum terus dibalur sama selang gitu loh, kayak selang plastik lumayan gede, dan ini sebenarnya sampai sekarang masih ada bekasnya guys. Terus akhirnya udah jam 2 aku dipanggil, ayo kita masuk ke kamar operasi kata ibu yang tadi. Jadi pas masuk ruang operasi itu kan putih gitu kan, ada beberapa kamar gitu kan aku kelihatan. Nah pas pas yang udah di kamar aku kan, tempat meja operasinya itu tinggi banget sedangkan aku pendek kan, manusia imut ini. Terus dia suruh orang untuk pendekin gitu, jadi aku nunggu kayak di depan pintu gini, dan akhirnya aku jatuh, tau gak sih guys, karena aku saking lemesnya kaki aku jatuh di depan pintu itu, depan pintu masuk ke kamar aku. Terus kata susternya, kak tenang aja kak, relax, gimana mau relax, ini mau di black gitu kan, kayak oh my god aku udah nggak bisa apa lagi, ayo kak. Terus udah diturunin kan si kasurnya itu, meja operasinya, sorry. Pas udah tidur datanglah dokter di belakang aku, cewek, set gitu kan.
Terus abis itu di belakang dokter itu ada perawat lagi masuk, dia sambil bawa suntikan ada isinya gitu cairan, dia tuh sambil suntikin ke selang infus aku kan guys. Aku udah tahu sih itu obat bius. Sama dokternya pas disuntikin tuh emang langsung berasa, kan aku lihat ke atas kayak set kayak muter-muter gitu, hilang udah. Habis itu aku nggak sadar apa-apa, dan ternyata operasi aku berjalan selama 2,5 jam guys, lama banget kan. Pas udah selesai aku tuh cuma dengar, Sinta, Sinta bangun, bangun. Sampai badan aku tuh digini-gini aku berasa gitu kan. Terus pas aku bangun, berat banget mata aku untuk kebuka gitu kan. Aku sadarnya tuh aku udah miring ke sebelah kanan gini tidur. Terus aku pas sempet melek gitu kan. Terus aku nggak bisa melek guys, aku jadi merem terus tapi sadar gitu. Terus aku bilang gini dalam hati aku, kok udah selesai sih, kok gue miringnya ke kanan, ini udah selesai belum, udah dibelak-belak kok miringnya malah ke sini, kataku gitu kan guys. Aku tuh udah kayak ngebayangin, aduh ini pasti ada selang-selang untuk ngalirin darahnya segala macem gitu-gitu, aku tuh udah mikir kayak gitu. Terus aku akhirnya diantar lagi ke kamar. Akhirnya pas di kamar, karena aku belum bisa buka mata tapi udah sadar kan, dokternya tuh bilang gini ke bunda aku, Ibu, ini hasil operasinya. Akhirnya pas aku udah bisa melek, hal yang pertama aku tanyain itu apa? Bun, mana hasilnya? Sinta mau lihat. Dan ternyata hasilnya kayak gini guys. Bentar ya. Tuh guys. Ada 5. Jadi ini hasil operasi aku ada 5. Kecil-kecil kayak kismis gitu. Ada 7 sebenarnya guys. Yang 2 lagi tuh dikirim ke lab. Dan itu yang 2 itu besarnya diameternya 2 cm sama 2,5 cm. Kayak bayangkan segede apa diameternya, segede gini. Diameternya loh. Berarti kan gede banget. Akhirnya aku udah boleh pulang sama dokternya di hari ketiga dan gak ada pantangan. Di hari ke-7 aku copot, enggak, aku bersihin, aku ganti perban. Terus di minggu kedua aku baru copot jahit. Sebenarnya payudara aku tuh nggak dijahit yang kayak dijahit apa sih, maksudnya bukan dijahit yang kayak kelihatan gitu loh. Jadi dia tuh dijahitnya di dalam, tapi benangnya itu kan ada kayak nahan di ujung sama di ujung gitu kan. Jadi yang ujung dipotong terus ditarik gitu guys, jadi jahitannya itu di dalam. Nah akhirnya aku lihat luka aku segini gitu panjangnya, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak berbekas, tapi masih cenut-cenut guys, masih keras di sekitar yang habis dioperasi itu tuh, emang masih keras, emang lama sih hilangnya. Nah, jadi saran aku buat teman-teman perempuan semua, kalian tuh harus wajib banget untuk sadari ya, untuk periksa payudara kalian setiap sebulan sekali, seminggu setelah menstruasi. Jadi kalian raba-raba aja kalau emang ada ditemukan benjolan-benjolan yang dicurigai, langsung aja ke dokter, jangan takut guys. Terus hindarin juga makanan-makanan kayak yang banyak mecin. Ya aku suka banget sih makanan-makanan kayak gitu kan. Jaga kesehatan, makan buah, makan sayur itu harus wajib. Olahraga kalau bisa, jangan makan lemak-lemak gitu ya guys. Udah itu sih pokoknya, buat kalian semua jaga kesehatan ya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman, kalau emang kalian punya cerita yang sama juga kayak aku, kalian juga boleh sharing di komen mungkin, atau mau tanya-tanya boleh kalian komen, insya Allah aku jawab ya. So ya guys, see you in my next video. Bye.